Shalom sahabat Yudki nanti kini dan nanti kini menabur yang baik nanti menuai yang baik. Kita berjuang untuk jadi orang pribadi yang dewasa matang maju. Namun hati-hati dengan jenis-jenis penyakit kepribadian yang kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, gangguan kepribadian paranoid. Jenis gangguan kepribadian paranoid menyebabkan penderitanya terus memiliki rasa ketidakpercayaan dan kecurigaan yang berlebihan pada orang lain. Mereka merasa selalu diawasi dan menganggap orang lain selalu mencoba untuk menjahatinya atau memanfaatkan mereka. Bahkan ketika tidak ada penjelasan logis sekalipun di balik kecurigaan itu, penderita gangguan kepribadian ini bisa marah ketika seseorang mempertanyakan dirinya atau tidak memberitahu seseorang mengenai diri mereka karena merasa akan dimanfaatkan. Semuanya itu membuat penderita gangguan kepribadian paranoid kesulitan untuk mempercayai orang lain dan membangun hubungan yang sehat. Yang kedua, kepribadian sisoid. Pengidap jenis penyakit kepribadian sisoid kesulitan untuk mengekspresikan emosinya. Penderita gangguan kepribadian ini hanya menunjukkan sedikit reaksi atau tidak sama sekali ketika seorang meneriakinya atau ketika orang memujinya. Hal ini membuat mereka sering dianggap dingin dan tidak ramah. Penderita gangguan kepribadian sisoid juga sulit untuk merasakan kesenangan atau tidak tertarik dengan hubungan seksual. Mereka juga sering dianggap tidak memiliki tujuan dan ambisi. Yang ketiga, gangguan kepribadian sisotipal. Dari macam-macam jenis yang ada, penderita gangguan kepribadian sisotipal berciri khas. Mereka cenderung menunjukkan kepercayaan yang aneh dan di luar nalar. Sebagai contoh, mereka sangat percaya dan yakin bisa membaca pikiran orang lain. Penderita gangguan ini tidak bereaksi terhadap sesuatu yang membuat kebanyakan orang merasa emosional dan kadang meragukan atau mencurigai niat orang lain. Orang-orang mungkin tidak tahu bagaimana cara merespon ocehan dan kepercakapan yang tidak jelas dari penderita gangguan ini. Seseorang dengan gangguan kepribadian sisotipal dapat merasa sangat cemas saat berada di sekitar orang lain selain keluarganya sendiri dan lebih memilih untuk sendirian. Keempat, kepribadian antisosial. Penderita gangguan kepribadian antisosial dapat membuat marah, menipu, atau memperlakukan orang lain dengan buruk untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Mereka tidak peduli mengenai apa yang salah dan benar. Mereka bisa berbohong dan melakukan sesuatu yang sembrono, kasar, bahkan ilegal. Seseorang dengan gangguan ini tidak merasa menyesal ketika melukai orang lain dan juga rentan terhadap penyalahgunaan obat-obatan serta alkohol. Orang-orang dengan kondisi ini kadang kesulitan untuk mempertahankan pekerjaan atau mengurus rumah tangga. Yang kelima, gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder. Penderita gangguan kepribadian ambang memiliki emosi kuat berupa amarah, kesedihan, kecemasan yang bisa tiba-tiba berubah secara ekstrim. Suatu hari mereka menjadi teman yang baik dan kemudian hari menjadi seseorang yang mengerikan. Seseorang dengan gangguan kepribadian ambang bertindak secara impulsif seperti melakukan penyalahgunaan obat-obatan, menyetir ugal-ugalan, melakukan seks yang beresiko. Keenam, gangguan kepribadian histrionik. Seseorang dengan gangguan kepribadian histrionik memiliki keinginan kuat untuk diperhatikan. Penderita gangguan kepribadian ini mungkin memiliki kemampuan sosial yang baik, namun menggunakannya untuk mencari perhatian. Penderita gangguan kepribadian ini sering terlalu khawatir mengenai penampilan mereka dan sengaja berpakaian untuk menarik perhatian orang lain. Seseorang dengan jenis gangguan kepribadian histrionik bertindak layaknya berada di panggung dengan emosi berlebihan dan cara bicara yang sering berubah. Ketujuh, gangguan kepribadian narsistik. Seseorang dengan jenis gangguan kepribadian selalu ingin membuat mereka terlihat baik, bahkan jika harus melukai atau mengabaikan seseorang untuk melakukannya. Penderita gangguan kepribadian ini biasanya sering pamer atau pura-pura menjadi orang yang bukan dirinya. Mereka juga tidak mau mendengar pendapat orang lain, terutama jika mereka merasa yang lebih penting. Gangguan kepribadian narsis juga dapat membuat seseorang marah ketika tidak diperlakukan seperti yang mereka inginkan di dalam dirinya. Mereka merasa tidak aman, terlalu sensitif, dan bisa mengamuk ketika dikritik. Serem. Penderita gangguan narsis bisa moody dan depresi ketika ada seorang yang membuat mereka merasa inferior. Kedelapan, gangguan kepribadian menghindar atau avoidant personality disorder. Gangguan kepribadian menghindar merupakan salah satu kelompok dari kondisi yang dinamakan gangguan kepribadian cemas yang ditandai dengan perasaan gugup dan takut. Orang-orang dengan gangguan ini memiliki kepercayaan diri yang rendah. Mereka juga memiliki rasa takut yang luar biasa.
terhadap penolakan dan penilaian buruk orang lain. Perasaan-perasaan ini membuat mereka sangat tidak nyaman dalam berbagai situasi sosial, yang membuat mereka menghindar kontak dari kegiatan secara berkelompok. Kesembilan, gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Obsesif kompulsif. Jenis gangguan kepribadian ini dicirikan dengan keinginan untuk mengontrol orang, pekerjaan, dan situasi sekitarnya. Perhatiannya terhadap peraturan, detail, dan ketertiban bisa menjadi ekstrim. Seseorang dengan gangguan kepribadian obsesif kompulsif sulit untuk bersantai dan merasa ingin melakukannya semuanya sendiri. Mereka juga dapat menilai orang lain dengan buruk. Gangguan kepribadian obsesif kompulsif tidak sama dengan gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Cenderung ditandai dengan pola berpikir yang tidak logis untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang, seperti mencuci tangan terlalu banyak karena takut kuman. Ke-10, gangguan kepribadian dependen. Penderita gangguan kepribadian dependen bisa menjadi terlalu manja karena mereka benci berpisah dengan apa dan siapa yang paling dekat dengan dirinya. Mereka dapat merasakan ketakutan hebat ketika berpikir bahwa mereka dapat kehilangan seseorang yang mereka andalkan. Penderita jenis gangguan kepribadian tidak percaya diri dan tidak tertarik dengan mencoba hal baru. Keputusan sehari-hari pun dapat menjadi sulit karena mereka butuh persetujuan dari orang lain lebih dahulu. Ketika sebuah hubungan asmara berakhir, seseorang dengan kepribadian dependen seringkali langsung memulai hubungan baru. Bahayanya, mereka dapat memaklumi kekerasan dari seseorang hanya untuk mempertahankan orang tersebut di sekitar mereka. Sahabat Yudkin nanti, ini penyakit-penyakit kepribadian. Kita berjuang jauh dari sakit fisik, namun kita juga berjuang jauh daripada sakit kepribadian. Agar kita bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, kita perlu belajar firman dengan baik. Kita juga perlu belajar banyak pengetahuan-pengetahuan yang menolong dan menjadi cermin buat kita, agar kita menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau, bertumbuh dewasa dengan secara benar, bukan bertumbuh merasa dewasa, merasa benar. Beda sekali. Orang dewasa, orang yang hidupnya benar tidak sama dengan orang yang merasa dewasa dan sudah merasa benar. Ya, sahabat Yuki nanti, bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Biarlah kita terus menjadi pribadi yang semakin diberkati dan memberkati. Jadilah pribadi yang sehat jasmani, rohani, dan juga secara kepribadian. Shalom sahabat Yuki nanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Cayo, sampai bertemu kembali.